Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Dok? Baik, alhamdulillah. Duduk. Kenapa nih? Jadi gini Pak, bentar lagi kan saya mau lulus. Jadi saya mau konsultasikan melanjutkan ke perkuliahan Pak. Ruang apa aja? Boleh Pak, jadi lebih enak. Baik kalau gitu ya. Yuk, kita pindah ke ruang depan. Ayo. Udah Pak. Ini Dok, silakan duduk dong. Ya. Nah, di sini. Makanya dia berisik ya. Kalau tadi berisik jadi nggak kedengeran. Tuh Pak. Jadi gimana nih? Tadi apa yang mau kamu sampaikan? Ya. Soal melanjutkan kuliah Pak. Lanjutkan kuliah ya. Setelah lulus nanti mau melanjutkan ya. Ya. Rencananya melanjutkan kemana? Mau ke Universitas IPB Pak, yang di Dramaga. IPB ya. Oke. Sebelumnya sudah didiskusikan di rumah dengan bapak atau dengan ibu, dengan keluarga di rumah. Sudah Pak, sebelumnya sudah berdiskusi dengan orang tua saya. Keduanya alhamdulillah sih dibawa ke Memang saya. sudah rencana juga ya, memang orang tua merencanakan Ridho untuk setelah lulus langsung diminta untuk melanjutkan ya. Ya, memang orang tua sudah ada rencana Pak. Terus kamunya juga memang mau, Ya Pak, saya juga mau ya. melanjutkan. Dari kamu yang paling menginginkan itu siapa? Kalau yang lebih menginginkan saya kuliah tuh ibu Pak. Ibu ya. Ya. Berarti kalau di IPB itu yang umum atau yang vokasinya? Yang umumnya Kak, kayak perikanan, pertaniannya Pak. Oh gitu. Yang umumnya. Pendaftarannya, jadi kan nanti karena IPB termasuk perguruan tinggi negeri, nanti jalur itu nanti bisa melalui jalur SNMPTN ya. Nanti di sana biasanya dibuka nanti bulan Januari. Jadi kalau yang pertama itu kan pakai nilai rapor. Itu dari semester berapa Pak? Semester 1 sampai semester 5. Itu di fotokopi itu nanti disampaikan, nanti di berkasnya didaftarkan. Yang ini memang sudah dimantapkan dan diobrolkan oleh orang tua dengan orang tua. Kalau misal apa? Bukan jurusannya gitu ya Pak? Masih bisa diobrolin sih, emang belum akhir itu, belum keputusan akhir, masih diobrolin juga. Menurut lu gimana ketika sekarang jurusannya ini, kemudian di umum berbeda dengan jurusan yang di sekolah, kira-kira gimana tuh? Kalau menurut saya sih nggak masalah ya Pak, nyebrang gitu kan. Saya dari teknik nih basicnya, nyebrang ke umum kayaknya ya masih bisa saya kejar Pak. Itu tahun lalu itu di Februari itu sudah mulai. Di Februari Pak. Jadi mulai pendaftarannya itu ya, sekitar 2 minggu mungkin ya, sehingga dalam 2 minggu nanti setelah didaftarkan itu bisa dilihat hasilnya gitu. Nah, untuk rapor kira-kira bagaimana? Ada permasalahannya untuk nilai-nilai yang di rapor dari semester 1 sampai semester 5? Untuk Kenapa? gimana ya Pak? Ya. Untuk semester kali ini saya ngerasa ya gimana ya Pak? Yang mana? Kenapa? Apa? Ada yang ini? Ada yang ingin disampaikan? Nggak Pak, ngomong. Kenapa lu takut? Sampaikan tentang apa? Terkait pembelajaran Pak. Pembelajaran ya, sekarang di kelas 12. Pembelajaran di mana? Di yang mata pelajaran umum atau yang produktif? Pelajaran umum Pak, di pelajaran bahasa Inggris. Oh gitu, yang umum. Berarti di kelas itu ya, atau kelas ya? Kenapa yang dengan pelajaran bahasa Inggris?
Kenapa malu ya? Jadi gini dong, kalau di jalan kan Ridho itu sekarang datang ke bapak dalam rangka diskusi. Dan artinya diskusi ini disebutnya dengan proses konseling. Ya, nah, proses konseling ini sebetulnya kan di mana Ridho sebagai orang yang ingin berdiskusi dengan bapak, walaupun awalnya Ridho ingin mendiskusikan tentang melanjutkan studi ketika nanti lulus ya. Nah, proses konseling ini sebetulnya ada prinsip-prinsip yang memang sebagai proses konseling itu harus mengutamakan prinsip-prinsipnya. Kenapa tadi ada sukarela? Dulu sudah datang ke sini secara sukarela, nggak ada yang nyuruh kan datang ke sini, atau nggak ada yang maksa-maksa ke sini. Walaupun mungkin di rumah sudah ingin merencanakan ya. Kemudian juga ada prinsip apa namanya rahasia yang kita sampaikan atau Ridho yang mau Ridho sampaikan ke bapak semuanya itu. Ya bapak berusaha untuk menjaga itu supaya tidak orang lain tahu, kita doang yang tahu gitu. Ya terutama mungkin yang memang Ridho juga tidak ingin orang lain tahu, dan itu memang harus percaya juga sama bapak bahwa bapak tidak akan mengungkapkan itu ke orang-orang yang memang tidak diinginkan, termasuk orang tua. Kalau misalnya tadi ya, kenapa Ridho agak sedikit malu atau takut untuk menyampaikan tentang apa yang dirasakan dalam pembelajaran ya, gitu. Terus kemudian ada prinsip profesional, bahwa melaksanakan ini dengan cara profesional, bertanggung jawab. Jadi apa yang nanti terjadi antara proses ini adalah tanggung jawab Bapak sebagai pendidik agar itu tetap dalam koridor yang itu ya, kira-kira begitulah ya, sehingga tidak usah malu, tidak usah yang gimana, masih mau menceritakan tadi yang yang dirasakan dalam pembelajaran bahasa Inggris Pak. bahasa Inggris ya? Apa sih yang dirasakan pelajaran bahasa Inggris? Menurut saya nih apa ya? Di semester kali ini tuh pembelajarannya jadi kurang efektif gitu Pak. Dari yang kelas saya pernah belajar sebelumnya, dari guru sebelumnya itu jauh lebih efektif Pak. Oh gitu. Dari penyampaiannya. Sekarang semester 1 ya, di kelas akhir, di tingkat akhir ini ya, apa yang dirasakan di proses semester ini? Semester ini tuh guru yang sekarang ini juga jarang ngajar Pak, jarang masuk. Dari segi apa gitu? Ya dari segi penyampaiannya juga Pak. Emang kenapa bisa merasa bahwa segi penyampaiannya itu kurang efektif? Maksudnya jadi kurang fokus menyampaikannya gitu Pak. Jadi lebih sering kadang ada telepon, ada gangguan gitu Pak, ada distract dari satu dan lain hal gitu Pak. Gitu ya. Jadi, sehingga pembelajaran sedikit terganggu gitu ya. Dan memang agak berbeda dengan guru sebelumnya Pak. Jauh lebih efektif. Oh gitu ya. Untuk pelajaran bahasa Inggris ya. Tapi memang itu semua dirasakan ya. Ya. Apa yang paling jadi itu berdampak nggak? Berdampak Pak. Soalnya kan kadang nggak ngajar, jadi di kelas juga kita kan kalau nggak ada guru ya jadi gimana gitu Pak. Tapi kalau nilai kan ini semester 1 masih berjalan ya, masih berjalan, dan yang dirasakan mungkin sampai setengah semester ini nilainya jadi kurang maksimal gitu Pak, karena pembelajaran juga efektif. merasa begitu ya. Ya Pak. Kemarin itu di tengah-tengah semester itu gimana?
Masih terjaga nggak di KM atau di rata-rata kamu? Terjaga tapi ya kurang maksimal nilainya. Ya masih terutama untuk kamu mungkin masih terjaga nilainya ya. Oke, itu nanti mungkin kita bisa lebih bahas lagi. Kalau misalkan bisa lebih spesifik sebutkan apa kira-kira permasalahannya, dan mungkin di teman-teman yang lain juga bisa apa namanya itu secara datanya, secara detailnya bisa lebih rinci ya apa yang dirasakan. Kembali lagi ke yang tadi, apa kira-kira nanti hal-hal yang kamu lebih siap ya, kembali lagi ke perihal tentang melanjutkan nih persiapan apa yang sudah kamu matangkan dalam rangka melanjutkan nih. Tentang pembelajaran saya lebih dalami lagi Pak, lebih belajar lebih serius. Kalau dari keluarga, Hah? kalau dari keluarga, rencana keluarga, Persiapan biaya. persiapan biaya ya. Ya memang, ya kalau sama masih di Bogor mungkin nggak perlu apa tuh namanya, nggak perlu ada biaya untuk kos mungkin ya. Tapi apakah itu memang boleh kos atau gimana? Direncanakan? Yang direncanakan sih bolak-balik Pak, tidak lupa. Di Ada kendaraan ya. Ya ada itu. Persiapan untuk ongkos transport aja. Ya memang sehari-hari itu walaupun ya tetap memang menjadi perhatian karena pasti banyak pengeluaran ya. Pengeluaran apalagi di saat nanti perkuliahan berjalan ya, bisa saja mungkin berubah dengan persiapan sarana pendukung di rumah sudah siap. Sudah Pak, sudah laptop sudah ada. Wah, ada di laptop ya. Sudah Pak. Ya, tinggal printernya ya. Printernya udah ada juga. Belum Pak. Tapi walaupun sekarang sih banyak ya, di luar juga ada. Printer sudah, kalau kita mau nge-print gitu. Cuma memang artinya ada harganya sih. Satu lembar itu gitu kan. Ya. Nah, lama-lama kalau ini agak kurang, ya cukup lah biaya untuk keluar itu agak lumayan ya, terasa. Mungkin perintah ada dan lain sebagainya, agak sedikit lebih bisa meminimalisir itu. Ya mudah-mudahan apa itu supaya sarana-sarana pendukung nanti pada kuliah ya, terutama juga itu apa bentuk dari keseriusan keluarga ya, yang punya rencana juga untuk kamu lebih ya ini jadi punya masa depan yang lebih baik ya, terutama untuk diri kamu sendiri nanti ketika kamu sudah dewasa, bekal juga tentunya ya membanggakan orang tua supaya juga kita tidak khawatir ke depan. Ya. Nah untuk hari ini mungkin cukup, kalau misalnya masih ada kendala lagi atau ada yang mau disampaikan? Ini cukup Pak. Cukup ya nanti ya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin disampaikan lagi, terutama masalah belum tentang jurusan yang kita mau tetapkan. Nah, aku sarankan supaya lebih coba dimatangkan dengan keluarga. Coba kamu gali lagi informasi ya mengenai jurusan tadi. Kalau seandainya misalnya tidak lulus dengan ini, kan ada berikutnya tuh, ada tahap seleksi informasi umum yang lainnya, kamu sudah bisa akses juga. Kamu tinggal searching aja SNMPTN 2024. Itu bisa searching di sana. Kira-kira dalam proses tahapannya itu bagaimana? Kamu jangan hilang kontak tuh. Jangan ada informasi banyak ya, banyak informasi yang tertinggal. Soalnya ini
persiapannya itu jangan sampai dadakan. Lebih jauh-jauh. Nah, ini sekarang nih sudah mulai persiapan di raport nih. Satu-satunya di semester 5 di fotokopi rapi. Ini kan belum ya. Terus sampaikan juga ke teman mungkin ada yang mau bareng-bareng ya di kelas, mungkin yang kamu kenal juga, silakan fotokopi rapatnya semester 1 sampai semester 5. Jangan di sana kan juga boleh itu ya sampai Desember ini. Kalau bisa rapornya sudah masuk ya. Oke, gitu saja mungkin ya. Gitu, terima kasih kamu sudah datang ke Bapak. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang ingin diskusikan lagi jangan segan-segan datang sih. Ya, terima kalau ada yang mau berkenan ya, mudah-mudahan tadi apa yang kita diskusikan bisa menambah informasi buat itu. Juga sampaikan yang mungkin tadi ada yang penting-penting, sampaikan juga ke keluarga supaya keluarga juga lebih paham ya, terkait dengan proses tahap-tahap untuk melanjutkannya dari segi apapun. Atau boleh orang tuanya juga datang ke sini, datang untuk ngobrol diskusi apapun. Ya, terima kasih Mama kalau ada dari penyampaian kurang ya. Ya. Oke, terima kasih ya Ridho ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.